Seorang pesulap bernama Anjir sedang melakukan pertunjukan sulap. Dari panggung, dia meminta beberapa sukarelawan untuk memeriksa perangkat sulapnya. Di antara para relawan, pesulap lain bernama Borden memutuskan untuk mencoba mengungkap rahasianya. Borden masih belum puas dan menyelinap ke belakang panggung tepat sebelum pertunjukan Anjir dimulai. Anjir kemudian memulai pertunjukan dan memasuki percikan listrik dari mesin. Sementara flash menyilaukan penonton, pintu rahasia terbuka, dan dia masuk ke dalam tangki air di bawah panggung. Penonton dibuat kagum saat Anjir menghilang. Sedikit yang mereka tahu, Anjir terjebak di dalam tangki air yang terkunci. Borden menyaksikan Anjir yang putus asa menggenggam mencari udara dan mencoba membebaskan Anjir dari tank, tapi sudah terlambat karena Anjir telah meninggal. Beberapa hari kemudian, Borden dituduh bertanggung jawab atas kematian Anjir karena dia berada di tempat kejadian saat peristiwa itu terjadi. Dalam pengadilan, insinyur panggung Anjir, Carter, bersaksi bagaimana Borden adalah satu-satunya tersangka. Namun, juri meminta Carter untuk mengungkap rahasia ilusi sihir Anjir disebut The Real Transported Man untuk mendukung kesaksiannya, tapi Carter menolak. Carter tidak mau mengungkapkan rahasianya dan Anjir di depan umum. Untuk mengatasi ini, hakim kemudian meminta Carter untuk menjelaskannya kepadanya secara pribadi, dan disetujui Carter. Setelah persidangan, Borden dimasukkan ke dalam penjara untuk menunggu hukumannya. Suatu hari, seorang pria bernama Owen datang mengunjungi Borden. Dia tampil sebagai pengacara untuk seorang bangsawan bernama Lord Caldo, yang tertarik untuk membeli trik Borden. Borden setuju untuk menjual trik dan memberitahunya. Owen memberikan uang kepada insinyur panggungnya. Namun, Owen juga meminta trik yang disebut The Real Transported Man. Tapi Borden menolak untuk menjual trik terbesar miliknya. Owen mengatakan kepadanya bahwa pengadilan akan mencabut hak asuh putri Borden untuk membujuk Borden. Tapi Lord Caldo menawarkan untuk mengadopsi dia jika Borden setuju untuk menjual trik itu. Owen lalu memberikan jurnal yang dulunya milik Anjir sebelum dia meninggalkan Borden untuk mempertimbangkan tawarannya. Pada malam hari, Borden membaca jurnal Anjir, yang menceritakan sebuah peristiwa 2 tahun lalu ketika dia mencoba untuk bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Nikola Tesla. Dia menjelaskan bahwa dia harus bertemu Tesla untuk sebuah proyek yang direncanakan untuk dibangun. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada Anjir pada hari itu karena dia tidak bisa bertemu dengan Tesla di kunjungan pertamanya. Kembali ke hotel, Anjir membaca jurnal Borden dan mengenang bagaimana dia dan Borden pernah bekerja sebagai asisten panggung untuk pesulap bernama Milton. Dalam kilas balik, Anjir dan Borden berpura-pura menjadi sukarelawan di acara Milton untuk mengikat Julia, yang akan melakukan trik melarikan diri. Sambil mengikat Julia, Anjir diam-diam mencium paha Julia, yang dia tanggapi dengan senyuman. Setelah diikat, Julia ditarik dengan kail dan dimasukkan ke dalam tangki air, diikuti dengan penurunan tirai. Beberapa detik kemudian, tirai diangkat, dan Julia berhasil meloloskan diri dari tangki air. Setelah pertunjukan, Borden mengolok-olok trik Milton dan mengklaim dia tahu bagaimana tampil lebih baik. Carter kemudian menantang Borden dan Anjir untuk mengungkap rahasia trik pesulap Cina dan berjanji untuk memberi mereka kesempatan untuk tampil jika mereka berhasil. Sebelum kedua orang itu pergi, Carter menegur Borden karena menggunakan simpul yang bisa membuat Julia dalam bahaya dan menegur Anjir ketika mencium kaki Julia di atas panggung, yang dapat mengungkapkan hubungan mereka kepada penonton. Setelah itu, Borden dan Anjir menonton pertunjukan pesulap Cina. Setelah pertunjukan, Borden mengagumi pesulap, sementara Anjir meragukannya. Anjir menduga bahwa pesulap bisa menyembunyikan alat peraga di bawah pakaiannya yang longgar dan posturnya yang membungkuk. Dia kemudian mencoba melakukannya dan memang agak sulit tapi bukan tidak mungkin. Malam hari, Anjir dan istrinya Julia bermimpi dia harus menggunakan The Great Danton untuk nama panggungnya suatu hari nanti. Sementara itu, Borden bertemu dengan seorang gadis bernama Sarah dan keponakannya ketika dia bekerja pada pertunjukan sulap kecil-kecilan. Saat pesulap membuat burung menghilang dari atas panggung, keponakan Sarah menangis karena dia mengira penyihir telah membunuh dan menggantikan burung. Setelah pertunjukan, Borden mencoba menghibur si anak sambil berkenalan dengan Sarah. Borden kemudian mengajak mereka keluar untuk makan siang. Setelah makan siang, Borden mengantar Sarah kembali ke apartemennya, tapi Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengundang Borden lebih. Borden menerima itu dan pergi begitu saja ketika Sarah hendak memasuki apartemennya. Yang mengejutkannya, Borden secara ajaib tiba-tiba muncul kembali di dalam kamarnya.
Kembali ke hari ini, Carter menunjukkan perangkat yang digunakan Angier pada hari terakhirnya. Dia memberitahu bahwa tangki air Borden yang membunuh Angier memiliki sejarah yang terkait dengan kedua pria itu. Dalam kilas balik lain, Borden dan Angier lagi-lagi mengikat Julia sebelum pertunjukan. Namun, Julia dan Borden diam-diam setuju untuk menggunakan simpul lainnya, tidak mematuhi instruksi Carter. Saat tali menarik dan menjatuhkan Julia ke dalam tangki air, Carter melihat jam tangannya dan semakin darurat. Setelah beberapa saat, Julia belum meloloskan diri. Carter kemudian bergegas membuka tirai dan terlihat Julia terjebak di dalam tangki air. Mereka mencoba memecahkan kaca, tetapi sudah terlambat. Kematian Julia sangat merugikan Angier. Borden muncul di hari pemakaman Julia untuk menyampaikan belasungkawanya. Angier menyalahkan Borden untuk kematian istrinya dan bertanya pada Borden, simpul apa yang dia gunakan pada Julia hari itu. Namun, Borden mengatakan dia tidak ingat dan segera meninggalkan tempat itu. Itu membuat Angier semakin marah. Beberapa minggu kemudian, Borden memperkenalkan seorang pria bernama Fallon kepada Sarah, yang akan bekerja sebagai insinyur panggungnya. Sarah memberitahu Borden bahwa mereka tidak dapat membiarkan Fallon, tetapi Borden meyakinkannya bahwa mereka akan berhasil. Sarah kemudian memberitahu Borden bahwa dia sekarang hamil, jadi dia melarang Borden melakukan trik berbahaya. Tapi Borden yakin bahwa trik miliknya tidak berbahaya. Kemudian di atas panggung, Borden memulai penampilannya dengan trik yang membosankan, menyebabkan penonton mengejeknya. Borden lalu mengeluarkan pistol untuk membangkitkan semangat dan meminta seorang sukarelawan untuk menembaknya sementara dia akan menangkap peluru. Seorang pria sukarela mengarahkan pistol ke Borden. Ketika Borden melihat pria itu dari dekat, ternyata itu Angie yang sedang penyamaran. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, Angier menanyakan Borden pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Tapi Borden masih memberikan jawaban yang sama, menyebabkan ketegangan meningkat. Tiba-tiba, Fallon mencoba merebut pistol dari Angier, membuat Angier menembak jari Borden. Borden berteriak kesakitan. Angier meninggalkan tempat kejadian. Beberapa hari setelah itu, Sarah prihatin dengan luka Borden dan hilangnya 2 dari jari-jarinya. Borden memberitahu Sarah bahwa dia masih bisa mengeluarkan trik terbesar untuk membuatnya terkenal. Beberapa bulan kemudian, Angier bersatu kembali dengan Carter, yang kehilangan pekerjaannya sejak insiden Julia. Dia setuju untuk membantu memulai karir Angier sebagai pesulap terkenal, The Great Danton. Selain itu, Carter juga mempekerjakan seorang wanita cantik yaitu Olivia sebagai asisten Angier. Setelah beberapa persiapan, mereka menunjukkan trik mereka untuk pemilik teater dan berhasil membuatnya terkesan. Pada hari pertunjukan, Angier meminta 2 relawan dari penonton. Kemudian, Angier memberitahu para sukarelawan untuk menempatkan tangan mereka pada kandang yang dipegangnya. Tapi ketika Angier melihat wajah salah satu relawan, dia terkejut melihat Borden yang sedang menyamar. Borden kemudian menyabotase perangkat Angier, yang membunuh burung di dalam sangkar dan memotong jari sukarelawan wanita itu. Karena itu, pemilik teater membatalkan pertunjukan Angier. Setelah acara mereka dibatalkan, Carter menyuruh Angier untuk mengunjungi pameran sains di kota untuk mendapatkan inspirasi. Keesokan harinya, Angier mengunjungi pameran sains. Dia menyaksikan salah satu penemuan Tesla yang menakjubkan. Angier juga memperhatikan Borden duduk tidak terganggu oleh perangkat yang tampak berbahaya di tengah penonton yang panik. Angier diam-diam mengikuti Borden. Saat membuntuti Borden, Angier melihat Borden bertemu dengan istrinya Sarah dan putrinya bernama Jess. Adegan itu membuat Angier cemburu, menyaksikan keluarga yang bisa dia miliki bersama Julia jika Borden tidak melakukan kesalahan fatal. Kembali ke masa sekarang, Fallon dan Jess mengunjungi Borden di penjara. Borden belajar dari Fallon bahwa pengadilan berencana untuk mengambil hak asuh Jess darinya. Tidak punya pilihan, Borden meminta Fallon untuk memberitahu Owen bahwa dia bersedia menerima tawarannya. Dalam kilas balik lain, Angier membaca tentang keberhasilan Borden di surat kabar. Olivia memberitahu Angier bahwa sekarang mereka seimbang, dia harus melepaskan obsesinya untuk membalas dendam. Tapi kata-kata Olivia tidak mempengaruhi Angier sama sekali. Kemudian di malam hari, Angier pergi melihat pertunjukan Borden. Dia tercengang dengan trik yang disebut The Transported Man. Ketika Borden melempar bola, dia memasuki pintu, dan kemudian muncul kembali dari pintu lain untuk menangkapnya. Ketika Angier memberitahu Carter tentang itu, Carter menjelaskan bahwa itu mungkin melibatkan tubuh ganda.
Mereka percaya bisa melakukan trik yang sama dan mempresentasikannya lebih baik. Mereka berencana untuk menemukan tubuh ganda untuknya. Beberapa hari kemudian, Olivia memperkenalkan seorang mantan aktor bernama Ruth ke Angier dan Carter. Pada awalnya, Angier ragu jika pria itu bisa menirunya. Tapi Carter meyakinkan Angier karena dia bisa mengubah Ruth dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, mereka bersiap untuk pertunjukan disebut The New Transported Man. Saat Angier dan Olivia sedang berlatih, mereka memiliki momen romantis bersama. Namun, Carter menyelanya dan meminta mereka untuk melihat latihan Ruth. Yang mengejutkan mereka, Ruth berhasil meniru penampilan dan tindakan Angier di atas panggung. Pada hari pertunjukan, Angier melemparkan topinya ke udara, lalu memasuki satu pintu di atas panggung dan langsung muncul kembali di pintu yang lain untuk menangkap topi. Sementara Angier bersembunyi di bawah panggung, Ruth menerima tepuk tangan penonton di atas panggung. Setelah pertunjukan, Angier mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan bagiannya. Dia bertanya pada Carter apakah dia dan Ruth dapat bertukar tempat untuk pertunjukan berikutnya, tetapi Carter ragu apakah Ruth dapat meniru kecakapan Angier memainkan pertunjukan dalam membangun hype penonton. Setelah mereka ditinggalkan sendirian, Olivia berciuman dengan Angier untuk merayakan keberhasilan mereka. Tapi, Angier masih belum puas dan tidak bisa melupakan bagaimana Borden melakukannya dengan lebih baik. Tiba-tiba, Angier muncul dengan sebuah ide dan meminta Olivia bekerja untuk Borden di bengkelnya. Dengan begitu, Olivia akan menjadi mata-mata Angier untuk dipelajari rahasia Borden. Olivia menentang gagasan itu tapi tetap setuju. Hari berikutnya, Olivia pergi ke bengkel Borden untuk bertemu dengannya. Olivia menjelaskan bahwa dia ingin membelot karena dia tidak bisa bekerja dengan Angier lagi. Untuk mendapatkan kepercayaan Borden, Olivia menawarkan untuk memberitahu Borden tentang rahasia Angier. Namun, Borden sudah tahu bagaimana Angier melakukan trik perpindahannya. Dia mengolok-oloknya di depan Olivia. Beberapa hari kemudian, Carter terkejut ketika Ruth menuntut kenaikan gaji. Tanpa pilihan lain, Angier memberi tahu Carter untuk menerima permintaan Ruth untuk saat ini sampai mereka mengungkap rahasia trik Borden. Malamnya, Ruth dengan sengaja berkinerja buruk dengan menunda penampilannya, yang merusak pertunjukan. Tanpa sepengetahuan Angier, Borden telah memanipulasi Ruth menyadari bahwa dia memiliki kendali atas pertunjukan Angier untuk mengajukan tuntutan. Ketika Angier akan melakukan triknya yang biasa 1 malam lagi, bantal di bawah pintu jebakan menghilang ketika dia jatuh. Saat Angier berteriak kesakitan, dia menyadari itu bukan Ruth yang menunggu di platform lain tapi Borden sebagai gantinya. Tiba-tiba, Borden keluar dari seberang pintu panggung Angier, mengejutkan penonton. Segera setelah itu, Ruth muncul diikat dan disumpal di atas panggung, merusak reputasi Angier, sementara Borden berhasil mencuri panggungnya. Setelah kejadian itu, Angier menemui Olivia dan menyalahkannya. Angier mencurigai bahwa Olivia menyabotase pertunjukan miliknya dengan memberi tahu Borden terlalu banyak informasi. Tapi, Olivia meyakinkan Angier tentang kesetiaannya dengan memberinya jurnal Borden. Olivia lebih mengingatkan Angier karena obsesinya terlalu jauh, dan itu tidak akan membawa istrinya kembali, tetapi Angier tetap tidak mau mendengarkan dia. Di akhir pertemuan mereka, Angier memberi tahu Olivia bahwa dia akan berpura-pura masuk ke bengkel Borden seolah-olah dia mencuri jurnal untuk menjauhkan Olivia dari kecurigaan Borden. Suatu malam, Angier menguntit Borden setelah pertunjukannya. Fallon memperhatikannya dan membuntuti Angier dengan pistol di tangannya. Tiba-tiba, Angier mengubah jalannya dan berjalan ke sebuah gang. Fallon memutuskan untuk tetap mengikuti Angier dan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Angier dan Carter. Namun, Fallon berhasil melukai Carter dalam prosesnya. Sesaat kemudian, Borden bertemu dengan Angier di kuburan. Dengan Fallon sebagai sandera, Angier menuntut Borden untuk menuliskan metode triknya. Borden kemudian menulis sesuatu dan memberikannya ke Angier. Angier kemudian pergi dan menyuruh Borden untuk menggali kuburan jika dia ingin menyelamatkan Fallon. Ketika Angier bertemu dengan Carter di rumah sakit, mereka berdua membaca bahwa Borden telah menulis nama Nikola Tesla di catatan sebagai petunjuk untuk triknya. Sebelum Angier pergi bertemu Tesla di Amerika, Carter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam obsesi Angier. Pada awalnya, asisten Tesla menolak untuk membiarkan Angier bertemu dengan Tesla. Namun beberapa hari kemudian, Tesla mengirim asistennya untuk menemuinya untuk membicarakan niatnya. Asisten menunjukkan sekilas tentang eksperimen Tesla dan kemudian mengundangnya untuk bertemu dengan Tesla.
Hari berikutnya, Angier terpesona ketika Tesla dengan santai berjalan di atas listrik percikan tanpa cedera. Saat makan siang, Tesla memberitahu Angier bahwa permintaannya punya biaya, tapi Angier meyakinkannya bahwa biaya tidak menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, Tesla mempersembahkan penemuannya kepada Angier. Tetapi hasilnya menimbulkan kekhawatiran bagi keduanya, Tesla dan Angier. Ketika Angier membaca yang terakhir halaman jurnal Borden, Borden mengejeknya karena mempercayai petunjuk palsunya. Terungkap bahwa Olivia mengkhianati Angier dan dengan sengaja menyerahkan jurnal untuk menyesatkan dia. Setelah itu, Angier berpikir bahwa Tesla telah menipu dia. Ketika dia mengomel tentang hal itu kepada asisten Tesla, Tesla datang untuk meyakinkan Angier bahwa dia tidak menipu dia. Mereka menggunakan kucing untuk ujian subjek kali ini, tetapi hasilnya tetap sama. Ketika Angier meninggalkan laboratorium Tesla dengan kecewa, suara keributan di dekatnya menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, Angier melihat dua kucing serupa muncul di tanah bersama dengan puluhan topinya. Mereka sudah bekerja pada perangkat duplikasi selama ini, tetapi tidak bekerja dengan sempurna. Dengan harapan, Tesla meminta Angier memberinya waktu untuk memperbaiki mesin. Sementara itu, hubungan antara Borden dan Sarah semakin parah. Borden meyakinkan Sarah bahwa dia hanya mencintainya dan putri mereka. Tapi Sarah tetap ragu. Borden bertemu dengan Fallon dan meminta bantuannya meyakinkan Sarah dan membawa Jess ke kebun binatang. Setelah itu, Borden menemui Olivia, tapi dia tidak membalas ciumannya saat dia menyapanya. Olivia mengingatkannya untuk hanya memikirkannya kapan saja dia bersamanya dan meninggalkan keluarganya di rumah. Di Colorado, Angier menemukan bahwa pria Edison telah membakar laboratorium Tesla. Dia berpikir bahwa perangkatnya telah hilang di lahap api dan memutuskan untuk kembali dengan tangan kosong. Ketika dia akan check out, manajer hotel mengatakan kepadanya bahwa Tesla telah meninggalkan paket untuknya. Dalam sebuah surat, Tesla memberitahu Angier bahwa perangkatnya bekerja tetapi dengan konsekuensi. Angier tidak mengindahkan peringatan Tesla dan memutuskan untuk mengujinya segera. Kembali di masa sekarang, Borden membaca Angiers mengejek bagaimana dia sekarang membaca jurnalnya di dalam penjara di halaman terakhir jurnal Angier, menunggu hukumannya. Setelah hari itu, Owen datang mengunjungi Borden untuk mengumpulkan dokumen trik Borden. Namun, Borden memberitahu Owen bahwa dia akan memberikan separuh dokumen lainnya jika Lord Caldo datang dengan putri Borden. Dalam kilas balik beberapa bulan sebelum kematian Angiers, hubungan Borden dan Sarah terpuruk karena dugaan Borden berhubungan dengan Olivia. Di tengah argumen mereka, Sarah bertanya pada Borden apakah dia mencintainya atau tidak, dan Borden menjawab bahwa dia tidak mencintainya. Keesokan harinya, Sarah hancur oleh jawaban suaminya dan memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah Angier kembali, dia mengundang Carter ke teater yang ditinggalkan dan meminta bantuan Carter untuk mengatur keluar satu pertunjukan terakhir. Carter setuju untuk membantu dan kemudian mengundang showrunner untuk demonstrasi. Angier masuk ke perangkat dan segera diselimuti oleh percikan petir dan menghilang, kemudian muncul kembali di belakang showrunner, membuat dia setuju untuk mendanai pertunjukan Angier. Suatu sore, Olivia bertemu dengan Borden dan bertanya kepadanya tentang kematian Sarah. Borden menceritakan bahwa dia tidak mencintai Sarah sekalipun dia menikah dan memiliki seorang putri bersamanya. Borden bersikeras bahwa dia mencintai Olivia, tapi Olivia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Borden. Sebelum Olivia pergi, dia memberitahu Borden bahwa Angier telah kembali dengan pertunjukan baru. Malamnya, Borden datang ke pertunjukan Angier dan menyaksikan bagaimana mesin Tesla membantunya menghilang dan muncul kembali. Borden kemudian bertemu Fallon dengan panik dan memintanya untuk mencoba mengungkap rahasianya. Fallon kemudian pergi untuk memata-matai asisten belakang panggung Angier tapi tetap saja tidak bisa mengungkap misterinya. Borden kemudian memutuskan bahwa dia tidak ingin tahu tentang itu lagi dan menyarankan mereka meninggalkan Angier sendirian. Namun, pada malam kematian Angier, Borden masih muncul untuk pertunjukan Angier yang berakhir dengan dia dituduh atas kematian Angier. Beberapa saat kemudian, Lord Caldo dan Jess mengunjungi Borden di penjara. Ketika Borden melihat Lord Caldo, dia terkejut mengetahui bahwa itu adalah identitas asli Angier selama ini. Bingung melihat Angier masih hidup, Borden memintanya untuk meninggalkan Jess dari persaingan mereka dan tawar-menawar dengan dokumen lengkap trik terbesar miliknya. Namun, Angier merobek dokumen itu dan pergi dengan putri Borden, meninggalkan Borden pada kematiannya. Kembali ke rumah Angier, Carter sama terkejutnya melihat Angier masih hidup.
Beberapa saat sebelum digantung, Borden meminta maaf kepada Fallon atas semua yang terjadi. Setelah itu, Borden dibawa untuk dieksekusi akibat kejahatan yang tidak dia lakukan, sementara Angier menyembunyikan mesin milik Tesla untuk kebaikan. Borden lalu berkata, "Abrakadabra," sebagai kata terakhirnya, dan pada saat yang sama, Fallon muncul dan tiba-tiba menembak Angier. Kemudian terungkap bahwa Fallon dan Borden adalah kembar yang menukar identitas mereka dengan pertunjukan. Fallon menjelaskan kepada Angier bahwa satu mencintai Sarah sementara yang lain mencintai Olivia. Mereka telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk menjalani kehidupan seorang pria bernama Borden. Angier juga mengungkapkan bagaimana dia menciptakan dan membunuh replika kembarannya setiap malam penampilannya dengan mesin Tesla menunjukkan bahwa dia juga banyak berkorban. Pada akhirnya, Fallon meninggalkan Angier sampai mati bersama dengan perangkat dan semua mayat replikanya. Fallon kemudian kembali ke Jess dan membawanya dengan aman saat dia mengangguk ke Carter, yang membantunya mengakhiri Angier. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi bagian dari cerita ini? Tulis komentarmu di bawah. Ayo berlangganan untuk menonton video lainnya seperti ini, aktifkan tombol notifikasi, tekan like dan komen untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.